Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Adriansyah dari kelas 5A. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya yang berjudul Analisa Beban Kerja Mental dengan Metode NASA TLX, Studi Kasus PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang saya hormati Ibu Meri Siska selaku dosen pengampu. Baik, pada presentasi kali ini saya membagi menjadi 3 materi, yaitu pendahuluan, landasan teori, dan metodologi penelitian. Pendahuluan. Pada penelitian kali ini saya mengambil studi kasus PT Indofood Sukses Makmur Tbk, atau kita lebih kenal dengan nama Indofood. Nama Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. PT Indofood ini sudah berdiri sejak tahun 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya dari Australia, Asia, hingga Eropa. Dalam beberapa dekade ini, Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi hingga pengolahan bahan baku menjadi produk akhir yang tersedia di rak para pedagang. Seperti sama-sama kita ketahui bahwa di setiap pedagang eceran sudah menjual produk dari PT Indofood seperti Indomie, kecap, saus, dan berbagai macam makanan dan minuman yang diproduksi oleh Indofood. Lanjut. Pada penelitian kali ini saya membagi tujuan dan manfaatnya, yaitu tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa beban kerja mental karyawan PT Indofood Sukses Makmur Tbk menggunakan metode NASA TLX. Manfaat dari penelitian ini yaitu pertama, bagi pembaca sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan metode ini. Bagi penulis, sebagai pengaplikasian dan pemahaman yang lebih dalam tentang teori ini, yang khususnya teori ergonomi. Bagi perusahaan, sebagai patokan untuk mempermudah mencari permasalahan yang terjadi pada karyawannya, sehingga tidak ada lagi permasalahan yang terjadi pada karyawan pada PT itu. Lanjut. Lalu, apa itu beban kerja mental? Beban kerja mental menurut Dewi DC 2020 adalah perbedaan tuntutan kerja mental dengan kemampuan mental yang dimiliki oleh para pekerja. Beban kerja mental merupakan pekerjaan kerja yang sulit dideteksi. Pasalnya, beban kerja mental tidak memiliki gejala, sehingga melainkan mempengaruhi hasil pekerjaan itu. Lanjut. Beban kerja mental ini dibagi menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama, secara langsung berhubungan dengan komponen beban kerja mental. Yang kedua, daya uji tinggi dengan perubahan dalam beban kerja mental. 3. Hasil sesuai dengan populasi. 4. Memiliki hasil yang sama dan stabil pada setiap percobaan. Yang kelima, mudah dipelajari yang digunakan dalam penelitian. Lanjut. Landasan teori. NASA TLX singkatan dari National Aeronautic and Space Administration Test Load Index, yaitu pengukuran beban kerja yang bersifat subjektif yang dikembangkan pada tahun 1981 oleh Sandra G. Hart.
Metode pengukuran Nasatel X dilakukan dengan memberikan rating pada 6 dimensi, yaitu mental demand yang berkaitan dengan kegiatan psikis, yaitu untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang kedua, physical demand berkaitan dengan kegiatan fisik dalam melakukan pekerjaan. Yang ketiga, temporal demand, yaitu tuntutan oleh waktu selama melakukan pekerjaan yang diberikan kepada karyawannya. 4. On performance berkaitan dengan kinerja para karyawan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Yang kelima, effort berkaitan dengan usaha secara fisik maupun psikis yang dikeluarkan oleh karyawan ketika menyelesaikan pekerjaannya. 6. Frustration berkaitan dengan rasa putus asa, stres, dan terusik selama melakukan pekerjaannya. Menurut Meskati dan Hancok tahun 1988 yang dikutip oleh Ayu Isleni 2020, perhitungan beban kerja mental dibagi menjadi beberapa langkah, yaitu penjelasan setiap indikator, pengukuran, yang kedua pembobotan, ketiga penilaian rating. Pada penjelasan pertama, yaitu setiap indikator pengukuran, itu ada beberapa cara, yaitu mental demand, ratingnya rendah atau tinggi, dengan keterangan kegiatan ini untuk menganalisa, mencari, dan mengingat. Yang kedua, physical demand, rendah atau tinggi ratingnya, seberapa besar usaha fisik yang dikeluarkan, seperti berjalan, mengangkat, membawa beban. 3. Temporal demand, rendah atau tingginya rating diukur berdasarkan tuntutan waktu yang diterima oleh karyawan selama melakukan pekerjaan. Yang keempat, on performance, rendah atau tingginya rating berdasarkan keberhasilan karyawan dalam memenuhi target pekerjaan dan tingkat kepuasan terhadap hasil pekerjaannya. Yang kelima, frustration, rendah atau tingginya rating didapat berdasarkan rasa tidak nyaman dan putus asa dibandingkan dengan rasa aman, puas, dan nyaman. 6. Effort, tinggi rendahnya rating itu berdasarkan usaha kerja berupa fisik dan psikis untuk mencapai target pekerjaannya. Yang kedua, pembobotan. Tahapan ini akan mencari nilai sort of load setiap pilihan responden. Responden akan mengisi kuesioner antara dua indikator penilaian. Total perbandingan perpasangan itu sebanyak 15. Selanjutnya, menghitung pembobotan pada masing-masing pilihan responden. Dan terakhir, penilaian rating. Tahapan ini, responden diminta untuk memberikan penilaian antara 0 sampai 100 pada 6 indikator beban kerja mental. Pemberian penilaian ini tergantung pada pilihan yang diberikan oleh responden. Setelah itu, setiap indikator dikalikan lalu dijumlahkan kemudian dibagi 15 sehingga akan didapatkan skor beban kerja mental. Yang terakhir, metodologi penelitian. Ada beberapa langkah berdasarkan flowchart, yaitu studi pendahuluan, ke studi literatur, lalu ke identifikasi masalah, perumusan masalah, penetapan tujuan. Lalu pengumpulan data saya mengambil berdasarkan pertama, profil PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang kedua, wawancara pekerja. Yang ketiga, saya menyebarkan kuesioner ke 30 orang pekerja. 4. Bukti foto. Setelah saya mendapatkan pengumpulan data, lalu saya olah melalui validitas, apakah valid atau tidaknya, reliabilitas, dan yang terakhir beban kerja mental Nasatel X. Lalu analisa, penutup, selesai. Itulah hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.